Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kepolisian Daerah atau Polda Papua, Komando Daerah Militer atau Kodam 17 Cendrawasih dan Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua Jumat 16 Mei 2025. RDP yang berlangsung di salah satu ruang rapat DPR Papua itu membahas mengenai kasus pelemparan bom molotov ke kantor redaksi Jubi di Jalan SPG Terunawaina, Kota Jayapura, Papua pada 16 Oktober 2024 dini hari. Dalam RDP itu dua nama disebut sebagai terduga pelaku, yakni Sersan 1 atau Sertu Devrat dan prajurit kepala atau Praka Arga Wisnu Tribaskara. Kuasa hukum Jubi Simon Patirajawani mengatakan jika kasus tersebut di tingkat kepenyidikan, berarti secara konstruksi, bukti dan saksi sudah cukup. Menurutnya dalam kasus ini penyidik Polda Papua telah mengumpulkan sejumlah alat bukti dan memeriksa 9 saksi dan 2 saksi kunci merujuk pada siapa terduga pelaku, menurut tim kuasa hukum Jubi presentasi. Direktur Reserse dan Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Papua dalam RDP itu sudah sesuai dengan proses pemeriksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Pasal 184. Berdasarkan urutan pembuktian saksi-saksi yang diperiksa 9 orang dan serpihan bom molotov telah dianalisis di Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab 4. Ini berarti ada ahli dan bukti suratnya. Barang bukti berupa CCTV, closed circuit television, dan 2 kendaraan operasional Jubi yang rusak. Penyidik telah melakukan analisis lewat keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Kemudian melakukan gelar perkara yang intinya menemukan terduga pelaku atas nama Sertu Devrat dan Praka Wisnu, anggota Denintel. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Jubi. Akan tetapi menurut tim kuasa hukum Jubi saat RDP pihak Kodam 17 Cendrawasih dalam presentasinya mengatakan berdasarkan hasil investigasi mereka lewat pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi yang disebutkan penyidik Polda melihat pelaku tidak konsisten memberikan keterangan saat diperiksa pihak Kodam. Ketiga saksi menyatakan tidak mengetahui pasti pelakunya. Alat bukti motor dan CCTV juga disebut pihak Kodam tidak mendukung pembuktian sehingga berkas dikembalikan ke Polda Papua. Tim kuasa hukum Jubi berpendapat seharusnya ada sinergitas antara penyidik Polda Papua dan Polisi Militer Kodam atau Pomdam 17 Cendrawasih. Saya bersama rekan-rekan dari Komisi 1 dan anggota menerima audiensi dapat dengan pendapat dengan Kapolda Papua yang diwakili oleh Bapak Irwasda dan Diskrimum, kemudian dari Kodam Cendrawasih, kemudian dari rekan-rekan Jubi terkait kasus bom molotov yang terjadi pada tahun 2024 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang ketiga kami. Pada prinsipnya hari ini yang menjadi kesimpulan kami atas nama Kelembagaan DPR Papua dan Komisi 1, pada prinsipnya hari ini kami menerima aspirasi dari rekan-rekan Jubi yang kami akan berkomitmen untuk kita bersama-sama mengawal kasus ini sehingga benar-benar terduga pelaku bisa terungkap dengan baik. Yang kedua, kita sudah mendengarkan tadi keterangan bersama, baik dari keterangan antara dari Kapolda dan TNI, di mana keterangannya saling bertolak belakang. Keterangan dari kepolisian sudah mengarah kepada terduga atau pelaku. Cuma persoalannya karena ini melibatkan 2 institusi, baik dari kepolisian dan TNI, maka untuk menjaga marwah dan institusi kedua ini, maka kami tadi rapat kecil-kecil dengan rekan-rekan dari Komisi 1 untuk sepakat untuk kita bawa kasus ini ke Jakarta, baik di Mabes TNI, Mabes Polri, untuk menurunkan, untuk mengolah kembali olah TKP di lapangan. Tim kuasa hukum Jubi menyatakan poin penting yang mesti diperhatikan oleh TNI dan polisi adalah perlunya perlindungan terhadap saksi-saksi, termasuk saksi kunci agar dapat memberi keterangan tanpa rasa takut, karena yang bersangkutan memilih keluar dari Jayapura setelah memberikan keterangan. Sementara itu saat RDP di Reskrimum Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Fauzi Dali Munte menyampaikan bahwa dari pemeriksaan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi mengarah kepada terduga pelaku. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikorowa, Jaya TV mengabarkan.